Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aini dengan NIM 25080574141 dari kelas 2025E. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dalam bentuk PowerPoint dengan judul Analisis Karakteristik Responden Mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2025. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Bapak Agus Prianto, STSEMM. Sebelum masuk ke pembahasan masing-masing tabel, pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum responden dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2025 dengan total sebanyak 316 responden. Penjelasan mengenai karakteristik responden ini penting untuk memberikan pemahaman awal terkait profil responden yang menjadi objek penelitian, sehingga data yang disajikan selanjutnya dapat lebih mudah dipahami. Pada tabel 1, ditampilkan data frekuensi karakteristik mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2025 yang meliputi jenis kelamin, domisili, dan akomodasi dari rumah ke kampus. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 202 orang atau sekitar 63,9%. Sedangkan laki-laki berjumlah 114 orang atau 36,1%. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi mahasiswa dalam angkatan ini didominasi oleh perempuan. Selanjutnya, berdasarkan domisili. Sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Surabaya, yaitu sebanyak 193 orang atau sekitar 61,1%. Sedangkan mahasiswa yang berdomisili di Surabaya berjumlah 123 orang atau sekitar 38,9%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak berasal dari wilayah Surabaya. Kemudian, jika dilihat dari akomodasi dari rumah ke kampus, mayoritas mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi, yaitu sebanyak 249 orang atau sekitar 78,8%. Sementara itu, mahasiswa yang berjalan kaki berjumlah 24 orang atau 7,6%. Menggunakan kereta sebanyak 13 orang atau 4,1% dan menggunakan ojek online sebanyak 30 orang atau 9,5%. Selanjutnya, pada tabel 2 ditampilkan hubungan antara kelas dan domisili mahasiswa menggunakan tabel cross-tab. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya, yaitu sebanyak 193 orang. Sedangkan mahasiswa yang berdomisili di Surabaya yaitu sebanyak 123 orang. Jika dilihat dari distribusinya, setiap kelas memiliki kombinasi mahasiswa dari luar Surabaya maupun Surabaya, sehingga tidak ada kelas yang secara khusus didominasi oleh satu kelompok domisili tertentu. Beberapa kelas seperti B dan D memiliki jumlah mahasiswa paling banyak, sedangkan kelas IUP memiliki jumlah paling sedikit. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa persebaran mahasiswa antar kelas cukup merata. Namun secara umum mahasiswa lebih banyak berasal dari luar Surabaya. Kemudian pada tabel 3 ditampilkan hubungan antara kelas, jenis kelamin, dan akomodasi dari rumah ke kampus. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kendaraan pribadi menjadi moda transportasi yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan pilihan lain seperti berjalan kaki, menggunakan kereta, maupun ojek online. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki akses terhadap kendaraan pribadi atau lebih memiliki kenyamanan dan fleksibilitas dalam mobilitas ke kampus. Selain itu, jumlah mahasiswa perempuan terlihat lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir seluruh kategori transportasi, yang sejalan dengan hasil pada tabel 1. Pola penggunaan transportasi ini juga relatif konsisten di semua kelas, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelas dalam pilihan akomodasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kendaraan pribadi merupakan pilihan utama mahasiswa dalam berangkat ke kampus, dengan dominasi jumlah penggunaan dari kalangan mahasiswa perempuan.
Sebagai kesimpulan, berdasarkan ketiga tabel tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2025 didominasi oleh perempuan, sebagian besar berasal dari luar Surabaya, serta mayoritas menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi ke kampus. Secara keseluruhan, distribusi karakteristik mahasiswa ini relatif merata antar kelas, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap cukup representatif untuk menggambarkan kondisi responden dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.